Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan memegang Kailin di pelukannya dan merasakan aura kematian yang kuat di tubuhnya. Masuk akal bahwa meskipun umur panjang Kailin tidak dapat dipatahkan tanpa mati atau sekarat, tidak mungkin untuk menghilang dan memotong suami dan Anda kembali sekarang. Wajah tua Kailin membuat Xiao Yan terkejut, dia mengulurkan jarinya yang kering dan meletakkannya di wajah Xiao Yan, air mata melintasi sudut matanya, Xiao Yan sedikit tertegun. Kailin mengajari suaminya beberapa kali, karena dia memiliki kesombongan sendiri di tulangnya, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Kemudian, King Mo dan Jenny, yang mendengar suara itu, bergegas masuk, termasuk semua orang yang melihat pemandangan ini. Cincin warna setua manusia pada usia 70 atau 80, kulit mereka kering, dan wajah cantik mereka, yang telah kehilangan semua kilau aslinya, benar-benar runtuh. Anda menghancurkan hidup Anda, Xiao Yan menekan nada dering, dan segera ingin menyuntikkan vitalitas ke dalam nada dering. Jangan tertawa, kamu bisa berbicara denganku dulu. Suara serak Kailin keluar dari mulut ketakutan akhir dinasti Qing, lagi pula, mereka telah hidup bersama, telah berada di alam dewa kuno selama ribuan tahun, dan mereka memiliki perasaan satu sama lain. Hal yang sama berlaku untuk Jenny. Namun, dia sangat bijaksana dan segera menenangkan semua orang, hanya menyisakan nada dering anti-inflamasi dan penuaan di dalam ruangan. RBT memberi tahu saya apa yang terjadi. Setelah Xiao Yan menyentuh nada dering, dia segera memeriksa tubuhnya, dan tidak menemukan luka, dan nada deringnya tidak diracuni, jadi seharusnya tidak ada pemutusan hubungan binatang buas. Xiao Yan, sudah berapa lama kita bersama? Apakah Anda ingat? Kailin tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan, tetapi matanya lembut, dan sepertinya baru sekarang dia sudah tua telah kehilangan rasa dinginnya. Sudah berapa lama kita bersama? Xiao Yan sedikit terpana oleh pertanyaan ini, pendendam, daratan hampir akan memiliki periode 10.000 tahun sekarang. Tetapi Xiao Yan mengerti bahwa CRBT tidak menanyakan tentang CRBT yang menyesal ini. Xiao Yan menundukkan kepalanya, air mata, dari pipinya selama 10.000 tahun. Xiao Yan benar-benar dapat meluangkan waktu untuk menemaninya, hanya ada segelintir orang, apakah itu CRBT, atau istri lain, kebanyakan dari mereka telah menghabiskan waktu lama Xiao Yan sendirian. Anda tidak pernah, maafkan saya tidak ingin mengatakan itu, kami tidak berutang apapun, Xiao Yan bebas dan tidak terkendali, dan CRBT dingin dan sombong, benar-benar dua kepribadian yang berbeda, tetapi secara kebetulan, mereka bersatu, saling menebus, dan satu sama lain pendendam. Saat berada di daratan, CRBT tidak pernah mengucapkan cinta, termasuk karena dendam. Dia tidak pernah mengatakan di daratan bahwa perasaannya terhadap anti-inflamasi seperti dendam. Begitu Xiao Yan dalam bahaya di daratan, dia akan berubah menjadi piton menelan langit untuk melindunginya, dan selama pertempuran dua negeri, Kailin memimpin ras manusia ular untuk melawan suami tua itu dengan berdarah, dan bahkan menggunakan darah esensi kelahirannya untuk membantu mengurangi peradangan makhluk hidup. Semua ini, seolah-olah kemarin dalam sekejap mata telah menjadi kuda putih, setelah periode hampir 10.000 tahun, pemurni langit pembakaran, kekayaan di menara telah membawa Lai Ling dan Xiao Yan selangkah lebih dekat dengan Xiao Xiao, dan ada masalah suami dan istri. Tapi Xiao Yan, aku merasa sangat kesepian. Dalam panjang hidup saya tidak dapat menemukan jalan saya. Kailin meneteskan air mata di depan Xiao Yan untuk pertama kalinya, betapa kuatnya dia pernah menjadi kecantikan orang-orang ular. Permaisuri Tussaud menjadi lebih kuat seiring waktu, keluarganya sudah lama pergi, dan dia hanya memiliki orang-orangnya sendiri yang perlu memiliki arah dan tujuan untuk mengurangi peradangan. Saya tidak dapat menemukannya, terima kasih telah melindungi saya sepanjang waktu. Saya ingin bereinkarnasi dan memulai hidup baru lagi, dan CRBT mengatakan apa yang saya pikirkan. Putusnya hubungan hewannya adalah bahwa dia telah kehilangan iman untuk hidup. Dan keyakinan yang kuat ini membuatnya memasuki nada dering yang menua. Aku tidak bisa kehilanganmu. Xiao Yan memegang nada dering erat-erat di pelukannya. Nada dering saat ini lembut dan tipis, dan sepertinya bahkan sedikit kekuatan akan pecah di pelukannya. Orang-orang membutuhkan akhir dalam hidup ini tertawa, aku sebenarnya sangat mencintaimu,
Aku tahu bahwa semua yang kamu berikan sekarang adalah untuk melindungi kita. Aku mengerti, tapi aku benar-benar kesepian. CRBT bergumam bahwa hanya ada kesepian di tahun-tahun yang panjang, dan kedua kata itu benar, jika tidak ada pengejaran dan kerinduan, tidak mungkin menemukan makna hidup. Faktanya, saya iri pada kehidupan manusia, dan saya mengerti mengapa aturan dunia membekukan rentang hidup manusia dalam waktu 100 tahun, dan hanya dengan cara ini ingatan dapat menjadi bermakna. Hidup tidak sekosong Tuhan, Xiao Yan diam, dia mengerti perasaan CRBT, dan bahkan dia telah datang ke masa sekarang, dia didukung oleh pikiran, yang juga merupakan perbedaan antara dia dan Zunsang, dan ada 7 emosi dan 6 keinginan, dan itu tidak sepenuhnya ditempati oleh keilahian. Bisakah CRBT pergi bersamaku untuk sementara waktu? Aku akan membawamu kembali ke makna hidup. Xiao Yan tidak ingin melihat CRBT jatuh, dia menatap CRBT dengan lembut, berharap dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Xiao Yan minta maaf, tetapi mata Cailing redup, dia sepertinya berada dalam keadaan seperti itu. Untuk waktu yang lama, dia sudah diambang jatuh. Jika bukan karena menunggu Xiao Yan, saya khawatir sisi terakhir dari nada dering ini sudah jatuh. Reinkarnasi bukanlah nada dering. Anda tidak dapat meninggalkan saya. Anda masih memiliki Xiao Xiao, dan saya, bagaimana Anda bisa rela pergi? Salahkan saya karena melindungi Anda terlalu baik. Beri saya kesempatan, saya akan membawa Anda untuk berkultivasi menjadi orang kuat di Sensi. Ada baiknya bertarung berdampingan dengan saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Pada saat ini, semua ingatannya datang ke hatinya, karena dia melihat niat kuat untuk mati di tubuh Kailing. Selama keyakinan itu rusak, Kailing akan benar-benar mati dan mati pada saat ini. Saya tidak bisa menerobos. Ada batas untuk kultivasi. Saya mengerti ini, Xiao Yan, saya hanya ingin memanggil nama Anda beberapa kali lagi sekarang. Cahaya di mata Kailing berangsur-angsur meredup, dia akan mati, bukan karena dia membunuh, tetapi mati secara sukarela. Dia ingin memasuki reinkarnasi dan memulai hidup baru, dengan kemampuan Xiao Yan sekarang, pada kenyataannya, dia dapat mengubah hidupnya untuk CRBT, dan bahkan membuatnya semakin kuat. Alasan mengapa Xiao Yan tidak melakukan ini sebenarnya untuk melindunginya dengan lebih baik. Karena dia bahkan tidak tahu banyak waktu, dia tidak bisa mentolerir kecelakaan apapun, dan dia bahkan lebih takut bahwa di dunia yang kacau, istrinya akan mati tiba-tiba, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa dia salah, perlindungannya baik, tetapi dia melupakan perubahan suasana hati yang disebabkan oleh waktu yang lama, dan Cailing menghadapi perubahan seperti itu, yang juga merupakan akhir dari hidupnya. CRBT jangan tinggalkan aku, tubuh sembrono Jiu Cai Tongtian Anda juga dapat menyempurnakan Sensi, dan melawan Lin Daji berdampingan dengan saya. Tolong. Suara Xiao Yan menangis, karena dia benar-benar takut, dia takut CRBT saat ini akan menutup matanya dan meninggalkannya mulai sekarang. Tapi saya tidak merasakan kebutuhan Anda, saya merasa bahwa saya tidak ada hubungannya dengan dunia ini, dan nada dering menangis, dan keduanya menangis, yang semuanya membuka hati mereka saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.